Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Edo, NIM saya 2110417429. Saya dari kelas M3, saya dari Fakultas Manajemen, dan saya dari Universitas Pancabakti Pontianak. Video ini dibuat guna memenuhi nilai UAS di mata kuliah Manajemen Operasi. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas, yang pertama adalah konsep penyesuaian massal yang digunakan sebagai strategi dalam rantai pasokan. Yang kedua, 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal. Yang ketiga, perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Yang keempat, menjelaskan definisi strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Penyesuaian massal adalah proses yang memungkinkan pelanggan mempersonalisasi fitur tertentu dari suatu produk sambil tetap menjaga biaya atau mendekati harga produksi massal. Seringkali pelanggan menginginkan sesuatu yang berbeda dari produk standar. Inilah yang disebut dengan penyesuaian massal. Misalnya Anda ingin beli cat di toko cat. Toko cat tersebut menyimpan warna dasar dan pigmen secara terpisah dan mencampurnya sesuai kebutuhan, sehingga menyediakan variasi warna yang tidak terbatas tanpa mempertahankan inventaris yang diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan warna, khususnya setiap pelanggan. Pengecer cat mempraktikkan strategi yang dikenal sebagai penyesuaian massal, di mana proses perusahaan yang sangat berbeda menghasilkan berbagai layanan atau produk yang disesuaikan dengan biaya yang cukup rendah. Pada dasarnya, perusahaan mengizinkan pelanggan untuk memilih dari berbagai opsi standar untuk menciptakan layanan atau produk pilihan mereka. Yang kedua adalah penyesuaian massal memiliki 3 keunggulan kompetitif yang penting. Pertama, mengelola hubungan pelanggan. Kostumasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat. Ini berdasarkan strategi kostumasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memiliki opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen sehingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Yang ketiga, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kostumasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kostumasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Lanjut ke pembahasan tentang perbedaan utama antara outsourcing dan offshoring. Di antaranya, pertama, outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang mendapatkan spesialisasi dalam pekerjaan itu. Offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asal. Yang kedua, pengalih-dayaan mencakup pengalihan operasi bisnis ke pihak eksternal. Sebaliknya, offshoring melibatkan pengalihan kegiatan dan kantor. Yang ketiga, tujuan dari outsourcing kegiatan bisnis adalah untuk fokus pada kegiatan inti perusahaan. Di sisi lain, offshoring dilakukan untuk meminimalkan biaya. Yang keempat, pengalih-dayaan dilakukan oleh non-karyawan, tetapi offshoring dilakukan oleh karyawan dari entitas bisnis. Yang kelima, pengalih-dayaan dapat dilakukan di dalam atau di luar negara. Meskipun di luar negeri, pengalihan bisnis ke negara lain adalah suatu keharusan. Lanjut ke pembahasan tentang strategi logistik terbalik atau reverse logistik.
merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang atau daur ulang. Perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi limbah dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Namun banyak perusahaan yang mengabaikan reverse logistik karena banyak perusahaan beranggapan bahwa reverse logistik hanyalah beban. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Misalnya sistem Cisco membuat keuntungan dari strategi reverse logistik yang dapat memberikan kontribusi untuk keuntungan finansial, lingkungan, dan sosial bagi perusahaan. Ada banyak keuntungan reverse logistik seperti keuntungan keuangan dan juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan seperti yang pertama, memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik untuk diambil terpisah, diurutkan, disusun kembali atau didaur ulang hingga dapat meminimalkan biaya secara keseluruhan. Yang kedua, reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk, kompleksivitas rantai pasokan, preferensi konsumen yang harus ditingkatkan untuk mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya termasuk transportasi, administrasi dan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian, mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan memenuhi tujuan keberlanjutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.